Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akhlak. Anggota kami terdiri dari Violina Nashan, Silvaliana, Muhammad Faris Salman, Rohmah Oktavia, Putri Sari Yusfika, dan Nur Anis. Berikut penjelasannya. Pengertian akhlak. Untuk memahami pengertian akhlak secara menyeluruh, ada dua cara yang perlu ditempuh. Pertama, dilihat dari segi bahasa atau etimologi, dan kedua, dilihat dari segi istilah atau terminologi. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab kata akhlak merupakan jamak kata hulukun yang mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan, atau tanpa diupayakan atau tanpa usaha. Adat yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau diusahakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Watak jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Perbedaan di antaranya ketiga istilah tersebut ialah akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Persamaannya yaitu yang pertama, bahwasanya ketiganya mengacu pada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik. Kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Ketiga, merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan Hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua. Nah, ini juga telah ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ahzab. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya menyebut Allah. Selanjutnya tentang akhlak pribadi Rasulullah dijelaskan pula oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah diliputi perkataan dan tingkah laku beliau merupakan sumber akhlak yang kedua setelah Al-Quran. Segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Allah berfirman, dan tiadalah ucapan itu Al-Quran menurut kemampuan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya, jika telah jelas bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karomah dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran maupun hasil renungan dan ciptaan manusia, sehingga telah menjadi keyakinan atau akidah Islam bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengaruh Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Nabi bersabda, aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnahku. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil dalam kehidupannya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik, yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal.
yang kemudian akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contohnya saja pada pedagang yang memiliki sifat yang ramah dan sopan akan lebih disukai dan disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang bersikap kasar dan tidak ramah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah akhlak secara bahasa adalah tingkah laku, sedangkan akhlak secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.